Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatul Auliza dari Prodi PAI semester 5. Saya ingin menyelesaikan tugas final mata kuliah hadis PAI 2 dengan judul hadis saya, Jalan Menuju Surga. Mari sama-sama kita simak dan baca hadis Matan Arba'in halaman 33, hadis yang ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillahi Jarib bin Abdillahi al-Ansariyah radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ra'aita idza shallaitu salawatil maktubati wa sumtu ramadana wa ahlaltu al-halala wa haramtu haramah wa lam azid ala dhalika syai'a a'adkhulul jannah? Qala na'am. Riwayat Muslim. Wa ma'na haramtul harama ijtanabtuhu wa ma'na ahlaltu halala fa'altuhu mu'taqidan hillah. Yang artinya, dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu menerangkan bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, bagaimana pendapatmu jika aku telah mengerjakan salat maktubah, salat fardu 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambahnya dengan suatu apapun. Apakah aku bisa masuk surga? Maka beliau menjawab, ya. Hadis riwayat Muslim. Makna daripada mengharamkan yang haram adalah menjauhinya, sedangkan menghalalkan yang halal adalah melakukannya dengan penuh keyakinan dan kehalalannya. Jadi teman-teman sekalian, dari hadis tersebut menjelaskan yang bahwasanya ada seorang pemuda yang pergi kepada Rasulullah SAW dan beliau bertanya, wahai Rasulullah, saya sudah mengerjakan salat 5 waktu, kemudian saya sudah berpuasa, dan saya sudah menjauhi, dan saya telah mengharamkan yang haram, dan saya telah menghalalkan yang halal, dan tidak ada tambahan satu apapun. Dan beliau bertanya, apakah saya bisa masuk surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, ya. Nah, dari perkataan Rasulullah SAW dapat kita pahami yang bahwasanya jalan kita menuju surga itu sebenarnya sangat mudah. Dengan cara mengharamkan yang haram dan menghalalkan yang halal. Makna daripada mengharamkan yang haram yaitu meninggalkan segala sesuatu larangan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah larangkan kepada kita. Dan makna dari menghalalkan yang halal yaitu kita melakukan segala sesuatu perintah yang telah Allah perintahkan kepada kita. Jadi teman-teman sekalian, Islam itu sebenarnya sangat mudah. Mudahnya kita yaitu ketika kita sedang dalam keadaan apapun, Allah memberikan jalan keluarnya. Kemudian begitu juga ketika kita ingin menuju jalan syurga, Allah juga sangat mempermudah kita. Hal-hal yang Allah larangkan dan telah hal-hal yang Allah perintahkan itu kita kerjakan. Contohnya hal-hal yang telah Allah perintahkan, contohnya seperti salat tepat waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menunaikan zakat, kemudian tidak mengunjing orang, dan hal-hal yang lain yang Allah perintahkan itu kita kerjakan. Kemudian ada juga hal-hal yang telah Allah larangkan. Contohnya seperti main judi, minum khamar, berzina, mengunjing orang, dan membunuh orang. Itu adalah hal yang dilarang dalam agama Islam. Teman-teman sekalian, yang bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan yang haram, itu semuanya ada hikmah kepada diri kita sendiri. Contohnya, ketika Allah mengharamkan kita minum khamar, mengharamkan kita melakukan perjudian, mengharamkan kita untuk tidak berbuat berzina, itu semuanya ada hikmah di baliknya. Apa-apa saja hikmahnya? Mari kita bahas. Contoh, ketika Allah mengharamkan kita untuk melakukan perjudian. Ketika kita sudah melakukan perjudian, maka efek yang ditimbulkan dari judi itu adalah membuat kita stres, teman-teman sekalian. Ketika kita sudah menang dari judi itu, maka kita hanya bahagia itu sesaat.
Nah, ketika kecanduan itu semakin meningkat terhadap judi tersebut, ketika kita tidak menang dari judi tersebut, maka hal yang ditimbulkan adalah stres. Kita stres, bagaimana kita akan mendapatkan uang selanjutnya? Nah, gak ada jalan lagi, sehingga banyak sekali dari perjudian itu banyak orang yang kacau rumah tangganya. Kalau orang-orang yang sudah bersuami istri. Kemudian yang belum bersuami istri, banyak orang-orang yang frustasi, stres, sehingga mengakibatkan mereka bunuh diri. Jadi teman-teman sekalian, segala sesuatu hal yang telah Allah larangkan kepada kita itu semuanya ada maslahatnya untuk diri kita sendiri. Contohnya seperti yang telah saya bilang tadi, orang-orang yang melakukan perjudian. Maka dari itu jauhilah segala perbuatan yang telah Allah larangkan kepada kita. Jadi kesimpulan dari hadis saya tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat mempermudah kita untuk menuju jalan surga. Adapun salah satu cara yang dapat kita tempuh untuk menuju jalan surga yaitu dengan cara menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Makna daripada mengharamkan yang haram dan menghalalkan yang halal adalah menghalalkan yang halal, kita mengikuti segala sesuatu perintah yang telah Allah perintahkan kepada kita, dan mengharamkan yang haram, menjauhi segala sesuatu larangan yang telah Allah larangkan kepada kita. Jangan sebaliknya, kita melakukan segala sesuatu yang telah Allah larangkan kepada kita dan menjauhi segala sesuatu yang telah Allah perintahkan. Itu jangan ya teman-teman sekalian, tapi lakukanlah sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan. Semoga Allah mempermudahkan jalan kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.